jatuh ke dalam lembah kemageran saya sebutnya. Apalagi biasanya orang WFH bosen. Duh, bosen nih ngapain ya? Banyak orang yang akhirnya mencari kegiatan dengan berolahraga. Berolahraga dengan menggerakkan rahang untuk mengunyah. Jadi karena bosen, ambil keripik singkong ya kan, ambil gorengan ya kan, sambil nonton TV lagi kan, nonton sinetron azab gitu. Makan, 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 makan. Nggak sadar kalau ternyata slide apa yang masuk ke mulut mereka itu sebenarnya gede. Ini mungkin kelihatan nggak ya sama teman-teman semua? Bahwa kalau kita ambil contoh ini, saya nggak akan sebut atau sebut apa mereknya apa, tapi bisa dilihat nih, satu bungkus makanan yang kalau kita lagi gabut bisa kita makan sendiri, itu ternyata kalorinya bisa beratus-ratus kilokalori. Artinya apa? Dia sampai bisa dibilang menyerupai kayak kita makan nasi, bahkan lebih. Kita kalau bicara makan nasi ini, misalnya satu makan nasi itu satu porsinya itu sekitar 120 sampai 150 kalori ya. Ini kalau kita bicara yang saya tampilkan di slide itu sekali makan satu bungkus bisa sampai 700-an kalori. Kalau memang dia makan sendiri. Jadi memang suka nggak berasa gitu, kesannya iseng-iseng doang padahal udah kayak makan 2 kali. Nah itu yang orang suka nggak sadar tuh. Slide. Nah, kalau tadi kita bicara kalori masuk, yang keluarnya dari mana nih? Kalau kita bicara kalori keluar, kita maka bicaranya adalah ada dua komponen besar. Komponen pertama kita sebutnya basal metabolic rate atau BMR. BMR itu kita dalam kondisi kayak sekarang nih, kayak saya nih ya, atau rekan-rekan semua di rumah yang lagi sekarang nonton sambil rebahan, sambil duduk, santuy-santuy, itu sebenarnya masih ngeluarin kalori. Kenapa? Karena kita masih menggerakkan paru-paru kita masih bernafas, jantung kita masih berdetak, kemudian juga kita masih ada metabolisme sel-sel kita yang terjadi walaupun kita nggak bergerak gitu ya, walaupun kita tidur doang, tapi ada namanya BMR ini dia selalu running. Kalau kita ngebayangin kayak komputer tuh dia running background, nah gitu. Nah, tapi ada lagi yang menambah itu adalah aktivitas fisik, bergeraknya kita. Mau yang ibaratnya geraknya untuk nyuci mobil, untuk nyapu, ngepel, atau olahraga, jogging, basket, apapun itu semua pergerakan, dua itulah yang menambah atau yang menentukan seberapa besar kalori kita yang keluar. Slide. Nah, jadi tadi kan kita bicaranya ada BMR ya, si basal metabolic rate atau metabolisme yang dasar kita untuk hidup tadi. Nah, ada aktivitas fisik. Jadi saya mau memperdalam lagi nih, sebenarnya kalau kita bicara aktivitas fisik itu apa sih gitu? Seperti apa? Saya senangnya sih bagi jadi tiga kelas, jadi 3 level. Level yang pertama adalah NEPA saya sebutnya. NEPA itu merupakan singkatan dari non-exercise physical activity. Atau bahasa Indonesianya aktivitas fisik yang non-latihan, yang bukan latihan. Contohnya apa? Tadi nyapu, ngepel, beres-beres kamar, naik turun tangga di kantor, nyuci mobil, nyuci baju, nyuci piring, semuanya. Sehari-hari kita kerjain, itu masuknya NEPA. Nah, kalau latihan fisik itu yang bentuknya seperti misalnya jogging, kemudian renang, zumba, ya kan, lari, jalan cepat. Ya memang dibuat secara rutin, terprogram, terstruktur, terukur, sehingga dia akan membedakan dengan NEPA. Ntar akan saya bahas lebih detail dan kita bisa ngebedain mana itu NEPA, mana itu latihan fisik. Sementara kalau kita bicara olahraga ya, itu kan bahasa Inggrisnya sports. Memang sekarang di Indonesia mungkin olahraga itu sama aja kayak latihan fisik ya. Orang jogging, orang kemudian dia lari, orang renang gitu kan, dibilangnya olahraga. Padahal kalau bicara terminologi dari kedokteran olahraga dari kami itu beda. Yang namanya olahraga itu yang bahasa Inggrisnya sports. Artinya apa? Yang ada peraturannya, ada skornya, ada menang kalahnya, bisa dipakai bahan taruhan gitu kan, yang kalah bayar lapangan ya, yang kalah beli nasi padang. Nah itu tuh masuknya olahraga atau sports, bukan latihan fisik. Next. Nah, tadi kita bilang oke, berarti kalau gitu yang namanya nyuci, ngepel dan teman-temannya itu bukan merupakan sebuah latihan fisik. Jadi yang latihan fisik itu yang kayak gimana sebenarnya? Gini, kalau kita bicara latihan fisik itu merupakan satu kegiatan yang dia itu punya dosis, dia punya aturan dan dia punya apa ya, pengukurannya. Ibaratnya kita bisa bilang gini, kalau misalnya orang itu dia, misalnya gini, ada orang yang ke dokter gitu ya, ada orang ke dokter berobat. Kan biasanya orang pasti bakal dikasih resep obat gitu ya, ada dosisnya, bapak atau ibu. Ini ya, obat penurun panas ya, diminum 3 kali sehari 500 mg misalnya. Baru dikasih. Nah, latihan fisik juga begitu. Latihan fisik itu ada dosisnya. Jadi nggak ada yang namanya suka-suka lu deh. Misalnya kayak orang dokter ngasih obat
Bu, ini obat nih Bu, suka-suka dah mau dicemilin sambil nonton kayak silakan, nggak mungkin. Pasti ada aturan bakunya, ada aturan mainnya. Kalau kita bicara frekuensi, frekuensi ini apa sering dalam seminggu? Apakah memang 2-3 kali seminggu, 5 kali seminggu, 4 kali seminggu, itu frekuensi. Inilah yang membedakan antara orang yang istilahnya orang yang melakukan latihan fisik dengan yang NEPA doang. Kalau misalnya NEPA itu dia tidak harus terprogram, tidak harus rutin, tidak harus terdosis seperti itu. Tapi ada yang bilang, dok, saya kalau nyuci ngepel ini kok teratur kok frekuensinya pasti tiap hari. Ibu yang nyapu ngepel ngerasa udah berolahraga gitu kan. Iya dok, saya olahraganya atau latihannya dengan nyapu. Ada nggak coba ibu-ibu ya yang nyapu terus lagi nyapu ngitung nadi. Aduh, nadi saya kurang kencang nih. Berarti si nyapunya mesti lebih heboh. Kan nggak ada. Artinya tidak didosiskan. Begitu juga dengan time di bawahnya. Yang sifatnya melihat durasi. Kalau orang misalnya kita bicara jogging, tadi kan dia selain intensitasnya diatur, dia ngeliat nadinya. Oke, nadi gue aman nih. Atau nadi gue kurang tinggi, gue mau lebih cepat lagi. Dicocokin, waktunya juga dibikin pas. Hari ini saya mau lari nonstop 30 menit. Dibikin durasi yang mematok. Coba kalau misalnya lagi ngepel. Misalnya lagi nyapu atau ngepel, tiba-tiba, wah selesai nih. Baru 5 menit lagi, berantakin lagi, kan nggak mungkin. Jadi mau nggak mau pasti waktunya itu nggak bisa baku. Akhirnya jadi random. Itulah yang membuat yang namanya tadi nyapu ngepel dan teman-temannya bukan dianggap latihan fisik, tapi merupakan sebuah NEPA semata. Apakah semata? Nanti saya akan bahas. Nah, bicara dosis yang FITT ini, seperti apa sih sebenarnya yang dianggap menyehatkan? Itu adalah yang sifatnya itu 150 menit dalam seminggu. Untuk yang sifatnya sedang-sedang saja intensitasnya. Jadi nadinya nggak terlalu tinggi gitu kan, nggak terlalu ngap-ngap ngos-ngosan. Cukup 150 menit dalam seminggu. Artinya kalau misalnya mau dibikin frekuensi, bikin 4 kali atau 5 kali deh. Berarti 150 bagi 5, berarti sekitar 30. Kalau misalnya dia mau 4 kali, berarti sekitar ya 40 menit lah, nggak apa-apa lebih-lebih dikit. Jadi 40 kali 4, 160 udah lewat kan, nggak apa-apa, bagus. Kalau 3 kali 50 dan sebagainya. Tapi kalau dia mau olahraga yang lebih high intensity, lebih ngos-ngosan, nadinya lebih tinggi, cukup di korting setengahnya aja. 75 menit dalam seminggu. Itu, jadi ada dosisnya tuh, makanya yang membedakan antara latihan fisik dengan yang cuma NEPA aja. Slide. Nah ini sedikit menggambarkan tadi intensitas ya. Saya tadi ngomongin soal intensitas ringan, intensitas sedang, latihan itu diukur intensitasnya. Gimana ngukurnya? Tadi saya sempat bahas bahwa yang cara untuk kita bisa mengukur intensitas adalah dengan melihat nadi kita seberapa tinggi naiknya. Pas lari, pas jogging, kita ukur. Zaman sekarang orang udah pada punya smartwatch, udah bisa ngitung nadi otomatis gitu ya. Ada juga yang bisa ngitung pakai tangannya, bisa di sini nih, di pergelangan tangan, bisa juga di leher, dan ada orang-orang yang memang nggak bisa gitu. Tapi saya mau bahas dulu deh, kalau untuk kita bicara, jadi berapa angkanya yang saya harus dapatkan untuk nadinya? Begini, kalau kita bicara nadi yang mau kita capai, kita mesti tahu berapa nadi maksimal kita. Nadi maksimal kita itu adalah rumusnya 220 dikurang umur. Artinya kalau misalnya kayak saya nih, umur saya 20 tahun ya. Percaya kan ya? 20 tahun. Kalau misalnya kalau saya mau olahraga nih, misalnya let's say saya mau ada di level yang moderate, yang sedang-sedang saja. Di sebelah kanan kolom itu terlihat bahwa persen heart rate maksimal adalah sekitar 64-76%. Yang gampang deh, saya mau bikin 70%. Artinya, untuk bisa berlatih secara moderat, saya akan mencari kecepatan lari, kecepatan goes. Kalau saya zumba, saya akan pilih lagu tertentu yang membuat saya mencapai nadi 70% dari nadi maksimal saya.
Tadi karena saya 20 tahun, maka 220 dikurang umur, which is 200. Berarti 70% dari 200, artinya 140 lah, gitu. Tapi ada orang yang, dok, aduh, gue paling bingung deh dok, kalau soal hitung-hitung begitu ribet. Mana nadinya nggak ketemu lagi, nyari-nyari. Nadi gue mana gitu kan, ketinggalan di rumah apa gimana gitu kan. Nah, caranya ada gampang dengan namanya talk test. Talk test itu simple banget, gampang banget. Hanya ngelihat saat kita lari, saat kita jalan, segampang apa kita ngomong. Kalau nih kita pas lari atau pas jogging atau pas jalan cepet ngomongnya ngap-ngapan kayak ikan kehabisan air gitu ya, megap ngomong, mau makan apa lo di sini? Sate, ayam, udah nggak bisa ngomong lagi gitu kan? Itu udah terlalu berat berarti. Tapi kalau misalnya dia masih bisa nyanyi lagu-lagunya almarhum Didi Kempot gitu kan, yang panjang-panjang, yang napasnya sekali napas bisa sampai 2 bait, 3 bait gitu kan, pokoknya panjang. Atau kayak lagunya Adele, lagunya Afgan, berarti kegampangan tuh, terlalu ringan. Makanya tengah-tengahnya, udah susah nyanyi, nggak bisa nyanyi, tapi masih bisa ngomong sekalimat-sekalimat gitu. Itu yang cara paling gampang begitu tuh, yang paling simple. Oke, next. Nah, jadi ini kita mereview sejenak. Jadi bagaimana membedakan NEPA dengan latihan fisik dengan olahraga. Nih, coba ya. Kalau bicara nyuci ngepel, dia udah ngerti ya, karena tadi nyuci nggak ada yang ngitung nadi, ngepel nggak ada yang matok waktu, ya kan? Nyuci mobil juga sama seperti itu. Jadi artinya itu merupakan sebuah NEPA, udah paham. Jogging, orang latihan mau jogging biasanya diatur tuh, waktunya 30 menit misalnya. Ada di tadi, misalnya nadinya 70% atau 60% misalnya. Itu merupakan sebuah latihan. Kalau badminton, dia bisa dipertandingkan, ada yang menang, ada yang kalah, ada yang bayarin lapangan tadi misalnya, yang kalah bayarin lapangan. Berarti dia masuknya sports. Jadi seperti itu. Nah, kalau lari gimana? Tergantung. Kalau kita lari itu bicara, dok, gue lari dikejar anjing kemarin. Ya tergantung kita kan kalau dikejar anjing tergantung anjingnya. Anjingnya berhenti lari, ya kita berhenti lari. Atau misalnya kalau kita bicara lari kejar kereta, tergantung keretanya. Kalau kita nyampe ya udah. Kan nggak ada, wah lari kejar kereta baru 5 menit larinya nih, muter lagi muterin peron. Nggak mungkin. Jadi itu bentuknya NEPA. Tapi kalau kita bicara latihan lari yang di program lari tiap minggu 4 kali misalnya, 30 menit misalnya, berarti latihan. Tapi kalau larinya itu misalnya dipertandingkan, dibikin olimpiade atau lomba, jadinya sports gitu. Next. Ngapain sih saya dari tadi ngomongin bedanya NEPA sama exercise? Jadi gini, kalau kita bicara perbedaan NEPA sama exercise, kita bicara manfaatnya sebenarnya. Kalau kita bicara NEPA, itu tuh dia bagus buat bakar kalori. Buat tadi yang saya bilang kan, kalau kita bicara kalori yang keluar itu untuk keseimbangan kalori kan tergantung sama physical activity-nya. Orang yang NEPA-nya banyak, ya tadi misalnya contoh ibu-ibu yang rumahnya misalnya nggak ada ART gitu ya, nggak ada pembantu rumah tangga, akhirnya jadi mesti nyapu, ngepel, apalagi misalnya rumahnya 9 tingkat gitu misalnya contoh. Akhirnya mesti gerak terus sepanjang hari, itu pasti gede tuh keluaran kalorinya. Atau misalnya bapak-bapak itu nyuci mobil, rumahnya deket pangkalan angkot misalnya, jadi akhirnya nyuciin angkot, semua angkot dicuciin, itu pasti seharian tuh, wah kalorinya tinggi banget tuh. Nah, ini menjadikan dia susah gemuk atau jadi gampang kurus. Kenapa? Karena tadi keseimbangan kalorinya tuh beratnya ke yang keluar, karena dia gerak terus gitu. Tapi kalau kita bicara exercise, dia punya benefit lebih. Apa? Yaitu dia selain tadi bisa kita bilang ngebakar kalori ya, atau ngebakar kalori yang keluar, itu kita bisa bilang dia bisa juga memberikan efek-efek lainnya, yaitu meningkatkan kebugaran. Ini contoh ada foto saya 2 tahun yang lalu lah ini ya, lagi iseng-iseng aja di taman saya main begini, nggak ada yang bohong. Jadi kalau cuma modal NEPA itu susah nih, mau kayak mas-mas yang lagi ngangkat kaki ini tuh nggak bisa, karena memang yang namanya aktivitas NEPA itu dia kurang meningkatkan kebugaran. Ototnya kurang terlatih, jantungnya juga kurang terlatih, nggak seperti kalau latihan fisik. Terus juga bicara dari segi pencegahan penyakit, mencegah untuk kita bisa sakit jantung, diabetes dan teman-temannya gitu ya. Itu lebih efektif dengan cara latihan fisik dibanding NEPA. Artinya kalau misalnya kita mau menjadi lebih bagus jantungnya, lebih nggak gampang ngos-ngosan misalnya, kemudian terhindar dari penyakit jantung tadi, ya kita pilihnya yang latihan fisik. Belum lagi bicara imunitas. Sekarang di era corona gini, orang pengen imunnya bagus, dan memang terlihat dari penelitian bahwa yang bisa ningkatin imun itu lebih ke arah yang memang rutin latihan fisik gitu.
Atau yang bikin happy gitu kan. Orang kalau latihan fisik keluar endorfin. Jadi happy, jadi nggak stres, jadi relax setelahnya. Kadang kalau kita bicara nepa, misalnya ibu-ibu nih nyapu, ngepel gitu kan. Kadang sambil bersungut-sungut gitu. Sambil ini nggak beres-beres rumah gue nih. Akhirnya malah jadi stres. Tapi kalau kita latihan fisik, kalorinya kebakar dengan cara yang menyenangkan gitu. Jadi ini adalah banyak banget keunggulan yang bisa ditawarkan oleh latihan fisik dibandingkan dengan sekedar nepa. Dan kalau kita bicara bugar itu gini, ada dua terminologi, ada bugar, ada sehat. Kalau bugar itu kita bicaranya lebih ke arah orang tadi, dia terlatih, dia sering latihan fisik, akhirnya jantungnya bagus, nggak gampang ngos-ngosan, nggak gampang capek, ototnya kuat, nggak gampang ketarik dan sebagainya. Dia itu lebih bagus benar sehat. Kenapa? Kalau sehat kita bicaranya saat ini. Dia nggak demam, nggak batuk, nggak pilek, nggak hipertensi, nggak diabetes, dia sehat, tapi belum tentu bugar. Orang yang sehat bisa jadi naik turun tangga 2 lantai udah ngos-ngosan, udah nggak kuat. Kenapa lebih bagus? Karena tadi selain dia mempermudah kita bisa aktivitas sehari-hari, tapi juga penelitian mengatakan orang yang bugar itu lebih panjang umur katanya. Meskipun memang umur di tangan Tuhan ya, tapi dalam arti kualitasnya kita bisa lebih pastikan lebih baik dengan kebugaran yang lebih bagus gitu. Slide. Nah, jadi kalau kita bicara mana yang paling baik ya antara untuk kita bisa tadi weight loss gitu ya untuk turun berat badan, apakah lari atau angkat-angkat? Yang benar sebenarnya yang paling bagus adalah keduanya. Kita bikin orang itu latihannya ada yang kardio misalnya, ya lari ya jogging segala macam, dan juga angkat-angkat tadi ya, angkat beban atau misalnya intinya adalah olahraga otot lah, nggak harus angkat beban juga sebenarnya. Nanti akan saya jelasin. Next. Ya. Jadi kalau kita bicara latihan aerobik, itu kita bisa dapat memberikan banyak sekali manfaat. Kalau kita bicara tadi mau nge-reshape, kita mau bicara mengembalikan bentuk badan yang udah mulai berubah bentuk tadi. Latihan aerobik itu dia tuh banyak ngebakar kalori. Apalagi contoh kita ambil lari ya. Lari itu kalau saya bilang dia merupakan latihan yang bisa dibilang paling praktis untuk ngebakar kalori, itu lari. Jadi dengan kalori lemak itu lebih banyak dibakar, akhirnya lemak jadi turun. Lemak jadi turun itu apa ya? Buat weight loss bagus dan juga buat berbagai macam jenis penyakit. Itu yang kita pengen capai. Kemudian tadi aerobik juga atau kardio itu dia meningkatkan kebugaran jantung paru, nggak gampang ngos-ngosan gitu kan. Jadi nggak gampang capek. Kalau pulang kantor juga biasanya orang-orang udah mulai lemes gitu kan, kayak aduh lunglai banget deh. Tapi begitu kita latihan fisik itu dia lebih seger. Diajak main sama anak itu juga seger, diajak main istri juga seger. Ya main monopoli gitu kan misalnya. Nah kemudian juga dia bisa bagus buat imun, ya kekebalan tubuh. Tadi yang saya bilang, jadi memang kalau kita bicara dari segi penelitian yang banyak dilakukan atau membuktikan imun itu meningkat itu latihan yang sifatnya kardio, yang sifatnya latihan kayak jogging, senam. Mungkin gini, saya mau sedikit menjelaskan kapan kita sebut latihan kardio, kapan kita sebut latihan beban. Kalau targetnya adalah meningkatkan nadi saat latihan, kalau kita tingkatnya adalah meningkatkan denyut nadi gitu kan, heart rate, itu kita sebut kardio. Jogging, kemudian jalan cepat, renang, sepeda, senam aerobik, zumba dan lain-lainnya itu kan kita latihan untuk bisa meningkatkan nadi saat latihan. Itu makanya kan masuknya kardio. Nah, itulah yang membedakan dengan latihan beban. Nah, yang terakhir kalau kita latihan yang sifatnya high impact itu dia bagus buat kepadatan tulang. Sebenarnya banyak banget sih kalau kita mau lihat manfaatnya, cuman mungkin nggak bisa saya sebutin semuanya, jadi sekilas aja. Slide. Ya ini contohnya ya, lari, renang, sepeda, slide. Nah berikutnya adalah latihan beban. Nah jadi latihan beban ini kalau kita bilang latihan, orang banyaknya bilangnya nge-gym. Kalau saya bilang nge-gym itu kurang pas, karena di gym itu bisa macam-macam, nggak cuma latihan beban doang. Di gym orang ada yang latihannya pakai treadmill, ada main kardio, ada bikin kelas kardio juga ada. Ada yang latihannya beban, angkat-angkat besi, angkat-angkat beban. Ada yang cuma buat selfie juga ada, atau buat nongkrong pansos juga banyak. Jadi latihan beban itu adalah latihan yang memang dia melatih kekuatan otot. Nah, kalau bicara reshape, kita bicara menjaga bentuk tubuh supaya ideal, latihan beban ini sebenarnya penting. Kenapa? Karena dia meningkatkan BMR. Tadi kalau kita balik lagi ke kalori keluar, itu kan faktornya dua. Dari BMR-nya sama dari physical activity-nya. Semakin tinggi BMR, maka si kalori keluar dia juga akan makin banyak. Akhirnya keseimbangannya lebih banyak di kalori keluar. Akhirnya orang kurus. Nah, latihan beban ini kalau kita bisa ngegedein massa otot, dia BMR-nya jadi naik. Jadi
apa yang kita makan tuh kebakar semua, jadi energi, nggak jadi lemak lah, gampangnya begitu. Tapi nggak usah takut orang jadi mesti segede Ade Rai gitu ya, atau Arnold Schwarzenegger gitu yang bulat-bulat tangannya. Nggak usah sampai segitunya amat. Yang penting massa ototnya tinggi, tidak rendah, itu bagus buat BMR-nya. Jadi lebih lebih nggak gampang gemuk juga setelahnya gitu. Kemudian juga orang-orang yang latihan otot itu dia lebih enak sehari-hari. Dalam arti kayak misalnya ibu nih belanja nih kan ke pasar ngangkat belanjaan banyak gitu. Itu kan jadi bisa sendiri. Atau misalnya di rumah nih mau ngangkat galon gitu kan, suaminya lagi keluar kota, lagi dinas. Masa nggak minum berhari-hari kan nggak mungkin. Mau nggak mau mesti ngangkat galon sendiri misalnya. Kalau dia terlatih bisa tuh ngangkat galon kuat. Jadi sangat baik untuk daily activity dan juga buat mencegah cedera. Orang yang ototnya kuat dia lebih nggak gampang untuk salah terkilir lah, salah gerak, nggak gampang sakit-sakit badannya, nggak gampang pegel-pegel. Jadi gitu. Kemudian juga dia bisa membantu mengatur kadar gula darah. Orang-orang yang ototnya terjaga, masanya dia lebih bisa dikatakan kadar gulanya lebih aman. Jadi nggak gampang kena diabetes juga, gitu. Dan juga bisa membantu untuk kepadatan tulang supaya nggak gampang keropos, gitu. Next. Nah, orang kalau mikirnya gitu, oh, oke, latihan beban, saya mesti ke gym, saya mesti ngangkat-ngangkat dumbbell sampai kayak itu om-om yang bulat-bulat tuh dadanya tuh. Itu nggak harus segitunya amat sebenarnya. Ini mungkin untuk yang advance ya perlu yang seperti ini. Tapi kalau untuk yang mau sekedar sehat, mau sekedar nge-reshape tadi, sebenarnya next kita bisa melakukan latihan yang sifatnya kalistenik. Nah ini, lihat tuh, sit up, push up, squat, lunges, kan nggak perlu ke gym, nggak perlu alat bahkan, cukup berbadan sendiri aja. Sampai bisa kayak tuh mas yang push up-nya sebelah tangan tuh ya, belagu banget deh. Tapi itu advance ya, kalau emang belum bisa jangan dicontoh. Next. Nah, ini juga penting nih. Sitting is the new smoking. Jadi kalau kita bicara orang itu udah olahraga, boleh nggak abis itu seharian dia mager, rebahan gitu kan, nonton TV? Jangan. Kenapa? Karena dikatakan ada namanya istilah sitting is the new smoking. Orang yang kerjanya duduk mulu, meskipun paginya dia olahraga, meskipun dia rutin latihan, tetap dia punya resiko penyakit jantung dan pembuluh yang lebih tinggi dibandingkan orang yang aktif gerak. Artinya apa? Jangan bermanja mentang-mentang, tadi pagi gue udah latihan lari setengah jam, udahlah nonton drama Korea deh sampai habis misalnya gitu. Seharian duduk di depan di sofa gitu kan depan TV. Ternyata malah dia kasih ada resiko tersendiri untuk itu. Jadi kalau bisa itu duduk juga jangan lama-lama. Apalagi WFH ini kan orang banyaknya duduk ya di depan laptop, bikin laporan, meeting, Zoom segala macam. Kalau bisa dipotong waktunya duduknya. Potongnya gimana? Ya tiap 30 sampai 90 menit coba deh bangun, bergerak deh terserah mau ngapain, mau pindah kamar ke, atau misalnya sekedar stretching, atau mau aktivitas fisik yang lain, misalnya mau ya ngambil minum gitu segala macam, intinya yang membuat kita bergerak. Atau kayak di foto tuh, kalau misalnya lagi gabut duduk, coba handstand di atas kursi. Waduh, susah banget sih. Nggak, ada contoh doang, ekstrim. Next. Nah, sekarang kita masuk ke era virus koronce nih, di corona. Jadi kalau kita bicara, kita gimana dok? Oke dok, gue udah mulai ngerti nih bahwa gue mesti mungkin nggak cuma nepanya yang gue naikin, tapi gue juga pengen latihan fisik lagi deh. Gue mau lari lagi deh. Tapi ngeri dok, corona gimana nih? Gue takut gue lari ketularan corona lagi. Jadi ada beberapa cara ya, ada cara-cara yang bisa kita tempuh untuk bisa dikatakan meningkatkan atau menurunkan resiko terkena virus corona. Yang pertama adalah jaga jarak. Janganlah berdempet-dempetan, janganlah mencari tempat yang rame untuk olahraga. Contoh, ada sebuah tempat di Jakarta yang inisialnya GBK. Saya nggak mau sebut lah, saya inisial aja. Nah, si GBK ini, dia itu, waduh, rame banget deh. Udah kayak, kalau saya bilangnya tuh kayak kolam lele dilempar pelet. Jadi banyak orangnya. Apalagi pas awal-awal PSBB dibuka tuh dilonggarin. Wah, langsung orang semua ke GBK semua. Di tempat kayak gitu kan susah mau jaga jarak. Gimana caranya coba? Kanan orang, kiri kanan, belakang semua orang semua. Jadi carilah tempat yang sepi-sepi aja di komplek lah gitu ya. Kemudian tangan nih, jaga kebersihan tangan. Jangan sampai kita sembarangan pegang-pegang mulut ya kan, hidung, wajah. Karena apa? Itu tuh merupakan gerbang masuknya virus. Jadi kita jangan pernah megang-megang, dan sebisa mungkin kalau kita latihan sering-sering cuci tangan. Apalagi kalau latihannya yang memegang alat-alat tertentu. Contoh di gym misalnya.
Misalnya kita main di gym, kita bergantian megang alat, ya kan? Pertama nih, orang megang, main alat, terus gantian sama temennya. Kan gantian tuh, tangannya pegangannya gantian. Dan itu bisa nularin corona juga. Atau main basket. Basketnya dipegang sama satu orang, dioper ke temennya. Tetap gantian dipegang sama temennya, itu bisa nularin virus juga. Jadi bisa ngoper bola, bonus ngoper virus. Jadi kayak gitu tuh bisa nularin, hati-hati ya. Kemudian ini, jaga beban latihannya. Nah, ini hubungannya adalah dengan gambar di samping, ya, di samping tulisannya maksudnya. Kalau kita lihat ini menarik nih. Gambar ini menunjukkan tanda contreng, checklist, ya. Di mana kita sebutnya J-curve response atau J-curve sign, J-curve phenomenon. Bentuknya kayak huruf J. Maksudnya apa sih? Grafik ini kalau naik ke atas itu menggambarkan seberapa resiko orang kena infeksi virus, ya, mau corona, mau apapun. Yang ke kanan itu menggambarkan seberapa berat latihan fisiknya. Kalau kita bicara yang naik ke atas, itu semakin tinggi berarti semakin gampang resiko kena virusnya. Nah, pada orang-orang yang ada di titik sedenter, yaitu orang-orang yang mager, yang nggak pernah olahraga, dia ada di level moderate untuk bisa kena infeksi virus. Orang-orang yang latihannya moderate, yang orang-orang yang latihannya biasa-biasa aja lah, nggak terlalu ngoyo, nggak terlalu ngotot, dia ada di bawah rata-rata untuk resiko kena infeksinya. Tapi yang lucu nih, bukan lucu sih, yang menarik lah. Yang ada di level tinggi, ada di level latihannya gila-gilaan gitu kan, latihannya ngotot-ngototan, itu dia malah lebih tinggi dibanding orang yang mager. Artinya apa? Secara kasar nih ya, kalau saya boleh ngambil kesimpulan yang cukup kejam, mendingan mager daripada latihan lebay dari segi imunitas. Karena kalau misalnya dia latihan lebay, dia berpotensi untuk bisa kena resiko infeksi lebih tinggi gitu. Jadi hati-hati nih untuk bikin dosisnya, bikin aturan main tadi jangan terlalu tinggi, jangan terlalu berlebihan. Next. Nah, ini sedikit saya juga mau menyampaikan soal olahraga pakai masker ya. Olahraga pakai masker itu kalau kita bilang menjadi polemik kemarin. Kenapa? Karena boleh apa enggak sih? Kalau orang itu memilih untuk berolahraga di tempat yang ramai, kayak tadi misalnya contoh ke GBK tadi, ya mau nggak mau jadi terpaksa pakai masker. Jadi wajib pakai masker. Kenapa? Karena orangnya rame. Orang kalau misalnya rame nggak pakai masker, berpotensi saling menularkan droplet, saling bertukar virus, bertukar percikan droplet. Nah, itu yang membuat orang mesti pakai masker. Nah, tapi gimana kalau orang latihan pakai masker nggak takut macam-macam tuh dok? Ada yang meninggal apa segala macam? Tergantung kondisinya. Yang bener tuh orang kalau pakai masker, apalagi awal-awal, jangan langsung gaspol. Santai dulu, jalan cepet dulu. Kalau misalnya biasa jogging, misalnya dia biasa jogging nih, begitu pakai masker mungkin dia start dari jalan cepet dulu. Atau mungkin jalan santai dulu, jangan terlalu jalan cepet. Intinya coba pelan-pelan dulu, baru progres perlahan-lahan. Jadi gitu. Jadi harus start dari intensitas yang rendah dulu, baru ntar dinaikin perlahan-lahan. Kalau kemarin bilang, dok, tapi kan ada yang meninggal kemarin naik sepeda, ada yang meninggal, lari ada yang meninggal. Gini, kalau kita berkaca pada kejadian sekitar 2 tahunan lalu lah kira-kira setahun 2 tahun kemarin, itu saya dapat laporan dalam 1 tahun ada sekitar kalau saya nggak salah 10 angka kematian akibat olahraga di Indonesia doang. Ada yang pakai masker nggak? Nggak ada. Nggak ada yang pakai masker 2 tahun lalu. Setahun lalu nggak ada yang pakai masker. Artinya apa? Orang yang meninggal dalam saat berolahraga itu bukan karena maskernya, tapi karena dia tidak mengenali dirinya seperti apa. Dia nggak tahu limitnya di mana, dia nggak tahu batasnya seperti apa, dan dia main gaspol-gaspol aja. Itu yang fatal. Jadi kalau kita pakai masker tapi kita bisa ngejaga intensitasnya nggak terlalu berat, sebenarnya quite safe. Gitu. Next, jadi mesti kenali dirinya ya. Oke, sebelum ini saya mau tadi ada sedikit yang belum saya bahas adalah kalau untuk era corona nih yang penting untuk saya ingatkan lagi adalah ada yang namanya datang, main atau latihan, pulang. Artinya apa? Kalau kita lagi corona gini, kita datang ke tempat kita latihan seperlunya, habis itu bubar wes. Karena sekarang banyak orang yang datang, bukan datang main pulang atau bukan datang latihan pulang, tapi datang latihan nongkrong. Latihan cuma 5 menit gitu kan, sekedar buat foto-foto lagi lari, terus nongkrong-nongkrong di warung bubur. Makan bubur, ngopi-ngopi. Nah ini yang kalau lagi era corona, ntar dulu deh. Nongkrongnya via Zoom dulu aja kayak kita nih. Kita sekarang lagi nongkrong nih istilahnya, lewat Zoom aman. Jadi ingat datang latihan bubar. Nah, selain latihan fisik, kembali ke slide ini, kita jangan lupa recovery-nya. Orang kalau misalnya latihan fisik gitu kan, kita mau kurus nih, wah mau kurus gitu ya. Mau nge-reshape. Jangan lupa tidurnya harus cukup. Jangan sampai tidurnya kurang gara-gara latihan. Berapa lama?
biasanya kita bikin 7 sampai 9 jam. Selain itu juga kalau bisa kualitasnya harus bagus. Jadi jangan sampai kita latihan tidur kebangun-bangun, ada suara apa, TV segala macam. Jadi make sure kita dapat kualitas dan kuantitas. Next. Ini sedikit buat di training ya. Ini sebenarnya simpelnya dari slide ini adalah kalau kita udah pernah latihan dulu gitu, kita pelari ini misalnya, tapi kita vakum karena kemarin COVID kita nggak latihan, jangan langsung mulai dengan kondisi yang tinggi. Ingat, tubuh itu dia reversible. Kalau dipakai latihan dia ayu jadi bagus, tapi kalau dipakai memager dia jadi juga mager juga nih otot-otot sama paru-parunya, jadi kempes lagi tuh, kendor lagi. Untuk bisa ngangkat ya butuh waktu lagi, nggak bisa langsung diajak tinggi lagi nggak bisa. Jadi kalau mau udah kadung 2 bulan 3 bulan kemarin nggak lari, mau lari lagi ya mesti dari bawah lagi, mungkin kecepatan lambat lagi karena tadi ada namanya di training. Orang 2 minggu aja nggak latihan tuh udah 10% turun kebugaran jantungnya, apalagi udah COVID kemarin 2-3 bulan nggak lari atau nggak sepedahan gitu kan. Ingat, perlu pelan-pelan dari bawah lagi gitu. Next. Oke, jadi mungkin sedikit juga saya mau menambahkan untuk teman-teman yang mau nge-reshape gitu ya, yang mau mengembalikan berat badan, janganlah terlalu ketat banget untuk dietnya. Jangan terlalu merestriksi kalori banget. Kenapa? Karena yang kalau kita bicara kalori yang terlalu terrestrict, terlalu ketat, itu malah bisa bikin imun turun. Malah bisa bikin imunitas jadi jelek. Makanya kenapa mendingan ya dietnya kita aturnya nggak usah terlalu ekstrim, nggak usah terlalu ketat, tapi kita sandingkan juga dengan aktivitas fisik tadi supaya lebih sehat. Mungkin begitu Mas Farman dari saya. Selanjutnya kita bisa ngobrol-ngobrol lagi aja. Terima kasih. Terima kasih Dr. Andika Rasati atas materi yang disampaikan. Wah, sangat menarik ya. Artinya ternyata ngaku, ngepel, cuci mobil dan mungkin kerjaan-kerjaan sehari-hari kita di rumah pun bisa apa ya, cukup mengeluarkan keringat, tapi memang belum dibilang latihan fisik Belum. olahraga gitu ya. Belum. Tapi dibandingkan kita tiduran terus, nah itu dia, nonton Korea, ya ini kita cukup ngepel gitu kan ya. betul sekali. Oke. Nah, kemudian juga tadi ada 3 poin yang bisa saya tangkap bahwa ternyata untuk kita bergerak tuh ada 3 tahapan ya. Ada pertama yang start, yang kategorinya adalah nyapu, ngepel, cuci mobil, dan kegiatan sehari-hari di rumah. Kemudian latihan fisik yang memang ada intensitas dan waktu yang ditentukan begitu ya. Ya. Kemudian olahraga yang memang mungkin bisa dicabangkan atau ada kompetisinya. Nah, kemudian juga ternyata kita semua mungkin baru tahu ya, ternyata rebahan itu, kemageran kita tuh lebih aman dibanding kita olahraganya terlalu intens ya. Kalau mau diadu gitu Mas Farman, tapi kan lebih baik lagi kalau kita bisa moderate. Sedang-sedang aja. Jangan over juga. Iya. Kita bilang di rebahan aja lah dibanding kita olahraga ini nggak gitu juga. Nggak gitu juga. Harus ada apa ya, aktivitas fisik yang memang harus kita kerjakan selain memang tentunya pola hidup sehat, kemudian juga olahraga cukup gitu. Ya. Nah, oke nih Bapak Ibu sekalian, mungkin kita mulai diskusi aja. Artinya kita coba share Bapak Ibu di rumah mungkin seperti apa, kemudian juga apa sih yang memang dikendalakan pada saat keadaan di rumah atau keadaan WFH seperti ini, sehingga memang riset ini menjadi menjadi suatu tantangan buat kita gitu. Jadi jangan kebablasan tahu-tahu timbangan naik gitu. Benar. Ini yang menjadi, karena timbangan naik juga bisa memacu jantung, ya. juga paru-paru dan lain-lain sebagainya. Tambah juga diabetes itu berbahaya ya. Dan juga mungkin nambahin sedikit Mas Farman. Kalau kita bicara orang yang obes, itu dia termasuk orang-orang yang berisiko untuk kena corona lebih berat. Baik. Jadi orang-orang yang tadi jatuh ke dalam lembah kemageran gitu kan, jangan mentang-mentang kata dokter Dika mendingan mager daripada berlebihan gitu ya. Tapi dia akhirnya nggak bergerak, akhirnya makan mulu juga, akhirnya jadi obes. Nah, justru obesitas ini juga menjadi sebuah, bisa dikatakan resiko tersendiri untuk bisa kena corona. Gitu. Jadi jangan juga sampai obes gitu. Baik. Nah, mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan di sini. Kalau saya lihat di chat ya,
sudah ada satu pertanyaan dari live YouTube nih dok, Ya. dari Bapak atau Ibu Laurentian. Nah dok mau nanya, apakah diet keto ya? Keto cocok dijalankan untuk mahasiswa seperti saya yang sekarang sedang WFH. Oke. Jika tidak, mengapa dok? Jika iya, mengapa? Ya. Bagaimana cara mempertahankannya? Oke. Baik, terima kasih. Dengan siapa tadi? Mbak siapa namanya? Laurencia. Oh, Mbak Laurencia, oke. Baik, terima kasih Mbak Laurencia atas pertanyaannya. Jadi, ini memang kalau bicara diet keto ini memang yang lebih bisa jawab detail tuh ahli gizi ya, atau dokter gizi. Tapi, saya akan jawab dari apa yang saya pahami soal keto. Jadi, keto itu kan konsepnya adalah makannya tuh lemak, ya, dan menghindari karbo. Gampangnya sih gitu. Masalahnya adalah kalau kita lihat, itu kan tadi kita bicara mau gemuk mau kurus itu kan kita bicaranya adalah bagaimana kita bisa membuat kalori yang keluar itu lebih banyak dibanding yang masuk. Artinya dua opsinya atau dua caranya. Menekan kalori masuk, meningkatkan kalori yang keluar. Diet keto kalau kita lihat sebenarnya kalau dia pemilihan lemaknya itu juga tidak beraturan gitu ya, tidak apa namanya? Enggak tepat lah bisa dikatakan. Itu justru bisa bikin kalorinya lebih tinggi. Kenapa? Karena kalori lemak itu lebih banyak dibanding kalori karbo sebenarnya. Tapi memang kalau kita bicara dari itu per gramnya ya. Tapi kalau kita bicara keto tuh ada efek kayak contoh dia lebih ngenyangin, lebih membuat fullness. Tapi kalau misalnya dia nggak pandai-pandai untuk bisa mengatur lemak apa yang masuk, jenis lemaknya bagaimana, itu justru jadi bahaya. Bahkan saya pernah dapat cerita dari rekan saya, sejawat saya di sini di Besaida, Dr. Ingrid, spesialis gizi. Banyak orang-orang yang memilih diet keto tapi dengan cara yang salah. Contoh saya juga sampai kaget beliau cerita ada yang sampai minum minyak. Itu saya bingung minum minyak apa memang karena apa ya? Karena iklan atau bagaimana atau jangan-jangan dia jelmaan robot sebenarnya jadi minum pelumas. Tapi yang serem adalah dia akhirnya mengalami masalah di laboratorium darahnya. Di mana trigliseridnya meningkat gitu kan, kadar kolesterol juga jadi kacau akibat dia memilih lemak yang salah. Jadi udah mana lemaknya bisa salah gitu ya, kita bicara jenis-jenis lemak itu kan banyak. Kita mesti cermat banget milihnya. Dan kedua tadi, kalau ujung-ujungnya kalorinya lebih tinggi dibandingkan dengan kita makan karbo gitu ya, sama juga gemuk-gemuk juga. Intinya adalah kita mau bentuknya makan lemak, mau bentuknya makan karbo. Kalau kalorinya itu dia surplus, banyakan yang masuk, ya gemuk-gemuk juga. Susah juga untuk bisa kurus. Jadi saran saya sih gini, saya bukan termasuk dokter yang ibaratnya gemar untuk merekomendasikan keto. Jadi saya lebih senang, yaudah makannya nggak usah sampai anti karbo gitu ya, nggak mau karbo, waduh haram karbo, nggak usah gitu-gitu amat. Karena gimana pun, apalagi kalau kita mau latihan nih, kita mau aktif berlatih, kita mau aktif bergerak, apalagi misalnya contohnya kita bicaranya latihannya cukup tinggi gitu ya, kita tetap butuh karbo untuk bisa bergerak. Karena karbo itu sebenarnya kalau kita bicara sumber energi yang paling cepat dan efisien guna itu adalah karbohidrat sebetulnya. Terutama untuk olahraga yang sifatnya high intensity, yang tinggi intensitasnya. Jadi memang kalau saya, apalagi memang saya banyak bergaul gitu ya dengan orang-orang yang latihan berat, kemudian intensitasnya tinggi, volumenya juga cukup tinggi. Saya sih tidak pernah merekomendasikan diet keto untuk orang-orang seperti ini. Dan memang tadi keto juga harus paham betul tujuannya apa dan caranya bagaimana, jangan sampai salah kaprah. Mungkin begitu Mas Farman. Oke, jadi intinya sebenarnya kita untuk terkait dengan asupan makanan sudah diajarkan dari Pak SD kali ya dok ya. Iya. Untuk makanan yang bagus itu kan 4 sehat 5 sempurna ya dok. Kalau dulu memang iya Mas, jadi dulu itu disebutnya 4 sehat 5 sempurna, kalau sekarang itu ada sebutannya adalah diet seimbang. Diet seimbang. Kalau kita bicara, ya mohon maaf ya, ini with all respect sama semua praktisi keto, kalau kita bicaranya keto berarti kan tidak mengambil karbo. Jadi nggak seimbang jadinya, beratnya ke lemak gitu. Dan itu bukan satu hal yang direkomendasikan oleh ya Kemenkes dan sebagainya. Jadi tetap ya karbonya harus ada, mencukupi, lemaknya juga ada, proteinnya juga harus ada, vitamin, mineral itu harus tercukupi, seratnya juga. Artinya nggak usah sampai anti sama salah satu zat makanan gitu ya, jangan sampai anti sama ya karbo segala macam. Tapi seimbangkanlah itu semua gitu, lebih sehat. Oke, jadi intinya untuk diet ini sebenarnya mesti dipelajari dulu ya. Benar. Asupan apa, dietnya seperti apa.
apa. Iya, kalau bisa konsul ke ahlinya lah gitu. Ya, karena cukup banyak ya tuh istilah-istilah diet. Mungkin kalau misalkan dulu terkenal ada salah satu influencer juga kan ada diet yang terkenal itu sih. Iya. Terus akhirnya dia nggak tahu berhenti atau seperti apa gitu ya. Iya, betul. Nah, sebenarnya kita cukup kita kan yang tahu badan kita, yang tahu diri kita kan kita sendiri. Bener. Artinya kalau misalkan memang kita merasa oh kita aktivitas kita tidak terlalu banyak nih, ya berarti kita juga harus asupan makanannya juga jangan berlebihan. Bener banget. Kalau atlet itu pasti harus asupannya memang harus sesuai. Iya, betul sekali. Jadi memang harus di ini sebenarnya Mas. Kalau mau ideal tuh dihitung sebenarnya. Yang masuk berapa, yang keluar berapa. Nah, ini ada lagi nih Pak dokter ya. Dari Pak Iwan Budianto. Ini menarik nih. Dok, kalau misalkan diet PG bagus nggak sih? Dan apa lebih baik makan aslinya gitu? Jadi mungkin PG-nya apa? PG lalapan gitu dok? Oke. Jadi kalau kita bicara vegetarian memang gini, ada beberapa pendapat ya. Lagi-lagi ini juga saya harus sampaikan ini memang kalau kita bicara diet itu lebih ke arah ahli gizi atau SPGK. Tapi apa yang saya tahu dari sudut pandang saya, kalau kita bicara vegetarian itu ada beberapa zat yang memang mesti dipenuhi karena agak sulit atau tricky atau challenging untuk dapat dari tumbuh-tumbuhan saja. Contohnya itu adalah vitamin B12 terutama. Jadi saya pernah mendapatkan literatur bahwa orang-orang dengan pola makan vegetarian itu suka atau kadang muncul kondisi kekurangan vitamin B12. Nah, ini mesti dibantu dengan suplementasi tertentu, ya dengan suplementasi B12 itu sendiri. Jadi kalau untuk bagus apa enggaknya tadi lagi-lagi kembali kepada bagaimana kita bisa mengolah, bagaimana kita bisa mencari bahan makanan yang tepat, ya, mau itu bentuknya tadi keto atau ini VG yang bisa menyeimbangkan berbagai keperluan kita. Kalau emang kita mau VG, kemudian dia jadi nggak bisa memenuhi vitamin B12-nya atau zat lainnya, ya berarti perlu suplemen gitu, perlu tambahan suplemen. Contoh kayak misalnya gini, kayak orang yang VG itu dia kalau mau banyak proteinnya mau terpenuhi, berarti dia mesti banyak asupan yang sifatnya dari kedelai, misalnya dari soya. Jadi harus paham betul bahwa oke, kalau saya cuma modal tumbuhan nih, misalnya buat makan, saya perlu tambahan ini supaya kebutuhan saya tetap terpenuhi gitu. Kemudian ini sangat menarik nih dok, ada di salah satu mahasiswa dosen kita dari Rio Robertino nih. Selamat sore mungkin ya Rio ya, bukan selamat pagi ya. Biar semangat mas, pagi. Oh iya, biar semangat. Pagi. Nah ya. Baik. Boleh bertanya nih, dok, kalau misalkan kondisi sedang sakit, apakah kita diperbolehkan untuk berolahraga? Oke. Atau apakah menjadi makin buruk kondisi kita? Oke. Jadi begini, terima kasih Mas Rio, pertanyaannya bagus sekali. Jadi kalau kita bicara olahraga itu kita mesti lihat kondisi badan ya. Apakah kita sedang sehat atau sakit? Kalau sehat ya udahlah ya. Tapi kalau sakit kita juga mesti lihat sakitnya kayak apa. Gampangnya gini, kalau sakitnya itu di atas leher ya, contohnya apa? Pilek-pilek ringan lah ya, kita cuma pilek-pilek biasa, meler gitu kan, hidungnya gatel. Kemudian misalnya agak batuk-batuk lah gitu, batuk-batuk ringan gitu kan, atau tenggorokannya gatel, atau agak sakit nelen dikit gitu kan. Itu masih boleh sebenarnya latihan fisik dengan intensitas yang ringan-ringan aja. Nggak usah terlalu ngotot, jangan main yang berat-berat, tapi mainnya ringan, terus nggak usah terlalu lama, bikinnya 30 menit gitu misalnya, saya paling lama. Tapi kalau udah, saya kan biasanya kan leher ke atas ya, leher ke atas ini kita kalau misalnya kondisinya sakitnya di atas itu kayak tadi barusan saya sebut, itu masih silakan. Tapi kalau sudah melibatkan di luar itu, contoh udah ada meriang, udah ada demam, udah ada sakit-sakit badan, pegel-pegel gitu kan, atau tadi di dada udah sesak napas, napasnya udah bunyi, kemudian udah sulit bernafas, ya udah jangan dulu, mendingan bed rest dulu aja, istirahat, nanti baru start lagi. Nah, jadi gampangnya gitu, kalau sakitnya ringan dan tadi di atas leher ya, cuma batuk-batuk ringan, meler-meler dikit, gatal-gatal dikit hidungnya, tenggorokan yang gak enak, itu masih boleh. Tapi dengan intensitas yang diatur, yang dibuat ringan-ringan aja. Gitu mungkin mas. Oke, jadi untuk dilihat lagi ya, kita masa sakitnya seperti apa. Iya. Jika memang masih sakit-sakit ringan, diperbolehkan itu pun olahraga ringan ya. Iya betul. Jadi ringan tadi
definisinya tadi Mas, definisinya biasanya kita pakainya above the neck. Jadi leher ke atas ya. Di leher ke atas itu kalau sakitnya sekitar situ masih boleh. Oke. Nah, ini menarik Dok terkait dengan tadi kan sangat corona nih berolahraga di luar rumah. Jadi ini ada pertanyaan dari Ibu Brenda dari Ikatan Keluarga Alumni Binus. Ya. Mau tanya, kalau lari pakai masker kan susah nih nafasnya Dok. Takut pingsan malah nggak bisa nafas. Benar. Gimana jogging aman ini Dok? Ya. Oke, terima kasih Bu Lorencia tadi ya dari Ibu Brenda, sorry ketukar. Jadi kalau kita bicara masker dan latihan, tadi seperti yang saya sampaikan di slide saya, boleh kok sebenarnya latihan dengan menggunakan masker. Tapi tadi di awal-awal kita mesti hati-hati banget. Jadi pilihlah kecepatan lari, kecepatan goes, atau mungkin nggak harus lari, kecepatan jalan gitu ya. Yang memang masih membuat kita nyaman dengan menggunakan masker. Kalau memang kita biasa misalnya lari dengan kecepatan, kalau pelari itu sebutnya pace ya. Misalnya lari dengan kecepatan pace 5 gitu ya, kalau atau pace 6 kalau kita convert ke treadmill kayak lari 10 lah kalau pace 6 tuh. 10 km per jam. Begitu pakai masker, mungkin dia nggak bisa lagi lari di pace 6. Mungkin dia nggak bisa lagi lari di kecepatan 10 km per jam. Mungkin dia harus lari dari pace 9 misalnya kali atau pace 8 kali misalnya. Dengan yang benar-benar cuma jogging doang gitu ya. Atau bahkan mungkin dia mesti jalan dulu. Dia mesti jalan kaki dulu gitu, nggak bisa lari, nggak bisa jogging. Itu kita lakukan di awal-awal begitu pakai masker. Nah berikutnya baru kita pelan-pelan ditingkatkan gitu ya. Dari yang tadi misalnya jalan lambat misalnya pakai masker awal-awal, minggu depannya gitu ya misalnya let's say itu udah bisa dengan misalnya jogging-jogging cantik ya, bisa dibilang jogging-jogging centil pelan-pelan. Nanti sampai bisa semakin cepat lagi gitu. Jadi yang penting adalah gimana caranya kita bisa mulai dari bawah dan progres pelan-pelan. Yang kedua juga pakai masker yang mendukung kita untuk bernafas sebenarnya. Jadi dalam tanda kutip gini, jangan pakai masker yang memang bukan ditujukan untuk masyarakat. Pakailah masker yang memang direkomendasikan yaitu masker kain. Jadi janganlah lari menggunakan misalnya N95 gitu ya, atau misalnya pakai masker surgical tuh nggak usah. Mendingan pakainya masker kain yang memang sudah disarankan untuk masyarakat. Jadi tipe masker yang mesti benar, nggak boleh sampai basah, mesti sering-sering ganti. Yang kedua tadi, pilihlah level latihannya tuh bebannya itu yang santuy-santuy dulu supaya nggak bahaya Ibu gitu. Oke, mungkin menyambung dari pertanyaan Bu Brenda tadi. Iya. Ini saya kurang tahu apakah dirasakan oleh semua yang hadir di sini. Nah, ketika kita lari jogging di luar ruangan ya Dok, dengan mungkin kita lari di treadmill gitu. Nah, apakah memang yang lain merasakan juga nggak ya? Kalau misalnya saya rasakan tuh malah lebih apa ya? Lebih kuantitasnya atau waktunya tuh lebih lama di treadmill dibanding di luar ya. Itu wajar. Karena apa? Karena di treadmill kita kan dibantu untuk bergerak. Mesinnya kan muter. Jadi kalau kita bicara treadmill itu kita benar-benar kalau kita bicara di luar kita benar-benar latihan itu kita bergerak, kita moving, kita berlari itu benar-benar effort kita full. Kita benar-benar bergerak, menggerakkan badan kita, menanggung body weight kita untuk bergerak ke depan. Itu full kita yang bergerak. Kalau treadmill kan ada putaran mesinnya. Jadi sedikit banyak kebantu sebenarnya untuk treadmill. Makanya kenapa banyak orang-orang yang lebih bisa tahan lama di atas treadmill. Karena emang kebantu ini pergerakan kakinya. Jadi wajar sih. Ya, jadi berarti kalau misalkan kan kalau misalkan kita di treadmill kan kelihatan nih ya. Oh ini kita udah berapa menit, kalorinya sudah berapa. Berarti apa yang kita keluarkan misalkan kita jogging 30 menit bisa jadi berbeda dengan 30 menit kita treadmill ya Dok ya? Tergantung Mas. Gini, kalau kita pakai treadmill kan kalau kita bicara tadi dengan adanya putaran mesin treadmill gitu kan, itu kan sebenarnya lebih ke arah ya memang mungkin dari waktunya dan juga sebenarnya juga dari kecepatannya nantinya. Kalau kita bicara mau ngebandingin, kita mesti bisa bikin apple to apple, which is akhirnya kita akan ngomongin soal nadinya. Kalau kita mau bicara intensitas, kita coba patok dari nadinya. Contoh gini, lari di jalanan itu kalau misalnya kita bisa bikin nadi kita mencapai misalnya 70% tadi ya dari nadi maksimal, itu kalau dibandingin sama 70% dari nadi maksimal yang kita dapat di treadmill mungkin akan sama tuh ketahanan kita, berapa lama kuatnya mungkin akan sama.
Mungkin nanti akan ada dua hal yang akan membedakan. Pertama, mungkin lebih ke arah pegelnya. Jadi bukan ngos-ngosan tapi lebih ke arah pegelnya. Karena kalau di treadmill kan dia kebantu tadi yang saya bilang. Jadi mungkin nadinya dia udah belum capek tapi udah pegel duluan. Kalau di treadmill tuh lebih kebantu. Nah, cuman mungkin yang nanti akan bisa berbeda adalah kalau di treadmill sama di jalanan itu walaupun sama-sama 30 menit misalnya, untuk mencapai intensitas yang sama itu mungkin akan ada perbedaan kecepatan. Kalau di treadmill mungkin kita bisa ambil kecepatan yang lebih cepat gitu untuk mencapai nadi sama-sama 70% dengan 30 menit ketahanan. Tapi kalau di luar mungkin untuk dapat 70 dia lebih lambat untuk 30% tadi. Makanya kenapa treadmill itu dia bisa ngebantu dari segi bantuan mesinnya. Tapi sebetulnya kalau kita mau bikin sama bisa. Atur aja kecepatannya atau inklinasinya. Cari kecepatan maupun inklinasi yang membuat kita memacu nadi sama kayak kita lari keluar. Gitu mungkin Mas. Dari Ibu Yenti. Ya. Ya, dok ini kan saya sudah berusia 46 tahun ya, artinya sudah di atas 40 tahun seperti itu. Saya makan sedikit dan gak ngemil nih dok. Tapi gampang banget naik berat badannya tuh gampang. Kemudian karena kan di kantor mungkin banyak duduk, tidak olahraga. Nah, apakah memang harus tetap berolahraga? Lalu apakah cukup memang atur pola makan saja? Jadi kalau kita bicara orang menjadi gampang gemuk atau gampang kurus, tadi sebenarnya kita bergantungnya sama tetap balik lagi ke ujung-ujungnya adalah kembali lagi ke soal balance kalori. Selalu ke situ. Kalau kita bicara orang yang mohon maaf misalnya sudah sebenarnya 46 tahun belum terlalu berumur ya, kalau bisa kita bilang masih muda lah itu 46 tahun ya. Jadi kalau misalnya kita bicara seseorang yang semakin, saya mau bilang semakin lanjut usia kayaknya nggak enak ya, semakin berpengalaman hidup saya bilang. Itu memang namanya BMR tadi turun. Jadi ingat ya, tadi kan kita bicara pengeluaran kalori itu sangat menentukan orang jadi gemuk apa kurus. Dan si pengeluaran kalori ini dia tergantung beberapa hal. Pertama kita bicara dari segi usianya. Semakin orang itu berpengalaman hidup tadi, semakin senior, maka dia makin turun BMR-nya. Itu wajar. Kemudian laki dan perempuan. Perempuan biasanya BMR-nya lebih kecil dibanding laki-laki. Kemudian apalagi yang menentukan adalah dari segi massa ototnya. Kalau kita bicara seseorang dengan massa otot yang kecil, maka dia akan punya BMR yang juga lebih kecil dibanding orang yang ototnya besar. Kayak gini deh, kayak kita bicara mobil. Ya, mobil itu kalau misalnya dia punya cc yang gede, ya mobil-mobil sport atau mobil-mobil yang gahar gitu ya kita bilang, dia biasanya boros tuh bensin Mas. Dia biasanya nggak cepet ngabisin bensin. Artinya apa? Energinya gede banget buat dipenuhin. Nah, kembali ke soal seseorang yang gampang gemuk, kemungkinan gampang gemuk itu karena BMR-nya kecil. Atau ya dia juga mager, malas gerak, jarang gerak, atau keduanya. Udah mana mager, BMR-nya kecil. Jadi udah akhirnya keluarnya kecil. Nah, kenapa saya katakan bahwa untuk kasus seperti Ibu siapa tadi Mas? Ibu Yeni Mukti sangat amat saya anjurkan sekali untuk tetap berolahraga. Kenapa? Kita pengen menjaga supaya BMR ini jangan merosot, Bu. Jangan sampai BMR kita jadi turun akibat umur kita yang bertambah, tapi bisa kita jaga. Jadi gini, BMR turun secara umur itu wajar, tapi bukan berarti cuma bisa pasrah, tidak. Jangan lupa tadi selain umur kita bicara massa otot. Kalau kita bisa, gini, nature-nya atau secara wajarnya, secara naturalnya, seiring dengan berjalannya waktu, otot bakal ngecil. Itulah yang mungkin akan membuat orang yang makin berusia lanjut, makin kecil BMR-nya. Tapi massa otot bukan berarti bisa dipasrahkan begitu saja, enggak. Massa otot bisa ditahan, dalam tanda kutip, supaya turunnya enggak terjun bebas gitu, agar landai turunnya dengan latihan fisik, dengan berolahraga. Artinya apa? Justru orang-orang yang gampang gemuk tadi, kita mau naikin BMR-nya biar nggak gampang gemuk, biar bahkan lebih mudah kurus gitu ya. Dengan naikin BMR-nya, dengan naikin physical activity-nya. Artinya apa? Latihan fisik. Buatlah latihan fisik yang memang bisa meningkatkan bakaran kalori, tapi juga meningkatkan massa otot, atau mempertahankan massa otot supaya nggak turun drastis. Jadi jawaban saya, bener banget, butuh banget Mas, untuk latihan fisik. Tapi untuk usia lanjut seperti, bukan selanjut ya, usia yang sudah
tadi lebih senior lah begitu, berpengalaman hidup. Kalau baru memulai apalagi, baru mau mencoba untuk melakukan latihan fisik, pilihlah latihan yang aman. Aman itu apa? Tergantung kondisi orangnya. Apa kondisi yang kita lihat? Dua hal. Kondisi medis sama kondisi kebugarannya. Kalau kita bicara medis, usia 40 tahun ke atas memang kadang sudah muncul tuh yang namanya keluhan-keluhan kan. Suka nyeri lutut lah, mulai ada pengapuran di sana sini ya kan. Kemudian mungkin jantungnya sudah mulai berkurang fungsinya. Jadi memang harus dipastikan, kalau saya sarankan, boleh sarankan, coba cek dulu lah, paling nggak medical check up atau konsul ke dokter. Dok, saya aman nggak nih jantung saya, paru-paru saya, tubuh saya untuk olahraga aman nggak di usia saya segini? Kalau emang aman, start dari bawah dulu. Kalau belum terbiasa, karena apa? Usia yang lebih senior tadi, dia itu lebih lambat adaptasinya. Dia butuh waktu lebih lama untuk bisa adaptasi sama beban latihan. Jadi jangan langsung tuing gaspol, baru mulai sekarang, besok mau sepedahan keluar kota, jangan dulu. Pelan-pelan dulu aja main di komplek gitu kan. Sehingga nanti tubuhnya bisa lebih punya waktu untuk adaptasi. Jadi gitu, tetap harus latihan, tetap saya rekomendasikan untuk berlatih olahraga, latihan fisik, tapi dengan dosis yang pas. Begitu, Mas. Oke. Ya, mungkin memang usia memang bukan halangan untuk kita berolahraga ya. Iya. Olahraga itu kan memang sekali lagi untuk meningkatkan imun tubuh, Benar. nah, Betul. mungkin apa ya, intensitasnya mungkin bisa disesuaikan Yes. dengan keadaan tubuh. Betul sekali. Mungkin juga bisa senam-senam kecil ya dok ya. Bisa, kalau memang gini, karena saya punya beberapa pasien ya, itu umur 80, bahkan ada yang tertua dulu saya pernah pegang 90 tahun. Itu masih ikut senam. Tapi senamnya yang duduk gitu. Senam yang nggak lompat-lompat, saya nggak nyuruh dia jungkir balik, nggak nyuruh dia jumpalitan gitu ya. Kita akan pilihkan dia benar-benar duduk, kemudian cuma sekedar angkat-angkat tangan, angkat-angkat kaki ringan-ringan saja. Nggak ada sama sekali gerakan lompatnya, gerakan apa namanya yang benar-benar berubah arah, nggak ada. Jadi kita bikin yang benar-benar apa namanya santai. Tapi kalau kita lihat nadinya, kita lihat apa namanya intensitasnya itu cukup gitu untuk dia, untuk pasien-pasien seperti itu. Jadi benar banget perlu, tapi sesuaikan dengan kondisi. Gitu. Baik. Nah, berkaitan lagi nih dok, terkait dengan kemudian tadi masa otot gitu ya. Ini ada pertanyaan dari Bu Bella nih, dari yang tadi memberikan kata sambutan. Oh iya. Dok, kenapa sih kalau masa otot wanita itu lebih kecil daripada laki-laki ya? Padahal kalau masa otot besar, makanan yang kita makan nggak gampang jadi lemak gitu. Bener banget. Gelambir gitu dok. Iya, jadi nggak kayak stasiun ya, stasiun gelambir. Jadi kalau kita bicara, di luar. Oke, ada suara apa ya mas? Oke, sudah aman ya? Oke, cek. 1, 2, 1, 2. Oke, sip. Aman ya. Jadi kalau kita bicara kenapa masa otot perempuan lebih kecil daripada laki-laki, simply karena hormon. Ada sebuah hormon yang namanya testosteron, yang itu dimiliki laki-laki dengan jumlah yang tinggi, tapi di perempuan dikit lah. Bukan nggak ada tapi dikit. Nah, hormon ini sangat berperan penting untuk bisa membesarkan otot. Makanya kenapa sampai bahkan laki-laki pun ada juga yang menempuh cara yang salah ya. Itu sampai suntik hormon, sampai suntik berbagai jenis zat gitu ya, supaya ototnya jadi gede banget gitu. Memang tadi kalau kita bicara untuk adu-adu ukuran, adu-adu besar otot, ya tadi laki-laki punya keunggulan dari hormonnya yang bisa bikin ototnya lebih bulet-bulet gitu, lebih sterek gitu kan kalau laki-laki. Tapi bukan berarti perempuan jadi nggak punya kans untuk bisa meningkatkan massa ototnya dan membuat lebih gampang kurus, enggak. Karena memang tadi saya katakan tidak perlu sampai benar-benar terbentuk banget gitu ya, sampai benar-benar licin gitu ototnya, gendung, untuk bisa bikin pembakaran maksimal gitu. Cukup dengan latihan-latihan simple kayak misalnya tadi yang saya tunjukkan dengan sekedar squat, sit up, push up, lunges, pokoknya yang kalistenik yang pakai berat badan sendiri, itu sudah cukup sebenarnya untuk meningkatkan massa otot optimal untuk bisa mengoptimalkan pembakaran tadi kalorinya. Bener banget, jadi tadi dengan otot yang lebih banyak
itu dia bisa memaksimalkan atau mengoptimalkan pembakaran kalori, which is akhirnya bisa bikin lemaknya hilang. Tapi bukan berarti harus ngejar laki-laki, enggak. Perempuan juga dengan masa otot yang ditingkatkan dengan caranya sendiri, nggak harus sampai gede-gede banget, itu juga bisa membuat kalori terbakar dan lemak juga akhirnya habis terpakai. Dan juga mesti diingat begini, secara fisiologis, secara natural, memang tubuh wanita itu ditakdirkan untuk menyimpan lemak lebih banyak. Kenapa? Karena memang untuk kayak hormon-hormon estrogen misalnya, hormon-hormon progesteron yang diperlukan untuk kehamilan, menyusui, untuk reproduksi lah ya, itu dibentuk dari lemak. Tubuh perempuan itu memang wajar untuk punya lemak lebih banyak. Makanya kenapa kita kalau misalnya perisa yang pakai alat gitu ya, yang namanya BIA, yang kita juga punya di sini, ngeliat kadar lemak, kita nggak bisa nyamain lemak perempuan sama lemak laki-laki. Perempuan memang by nature laki. Tadi untuk berbagai macam keperluan hormonal ya dan reproduksi. Jadi tidak usah membandingkan antara laki dengan perempuan karena masing-masing sudah punya settingannya. Begitu mungkin Mas. Oke, baik. Jadi memang sudah dari alaminya seperti itu. Benar. Untuk perempuan yang memang batasnya seperti itu, laki-laki memang bisa sampai berotot sekali. Gitu. Iya. Berarti yang perempuan tuh nggak bisa berotot, bisa tidak bisa sebesar laki-laki. Gitu. Iya, benar. Oke, nah ini ada curhatan Dok, mungkin curhatan dari salah satu bisnis yang kita nih Dok. Boleh? Dok, saya suka lari, entah kenapa itu baru 500 meter, heart rate-nya itu sudah di zona 3. Oke. Kadang meningkat ke zona 4. Oke. Padahal istirahat dan tidurnya. Nah, saya juga suka yoga. Ya. Kemudian juga saya coba mulai lari di bulan Mei, Mei kemarin itu karena kan biasanya belum buka gitu. Ya. Nah, berat badan meningkat karena rebahan di rumah. Gitu. Beberapa minggu kemudian, kiri sisi dalam samping tulang kering 5 cm di atas ankle sakit gitu. Oke. Ya, gitu. Kemudian walaupun sudah stop lari lagi selama seminggu, nggak sembuh-sembuh nih Dok. Oke. Sekarang setiap lari lebih dari 1 kilo, sisi luar kaki kirinya tuh kram seperti batu. Oke, keras ya. Nah, kira-kira bagaimana Dok? Apakah memang ini cedera? Terus kira-kira ada penyembuhannya nggak nih Dok? Ya. Oke. Jadi kalau kita bicara tadi ini berarti ada beberapa poin ya. Poin yang pertama adalah kenapa kok baru lari sebentar, baru setengah kilo udah nyampe ke zona 3, zona 4. Buat rekan-rekan yang mungkin belum paham zona-zona tuh, kalau kita ngebagi nadi itu kita bisa bagi menjadi 5 zona lah gampangnya gitu. Zona 1 itu 50-60% nadi maksimal. Zona 2 60-70, 80, 80-90 sama 100 sampai 100. Nah itu ya zona-zonanya. Jadi kalau kita bicara zona 3 itu sekitar kurang lebih ada di 70-80 kurang lebih. Zona 4 80-90. Nah, seseorang bisa mengalami peningkatan nadi yang memang signifikan itu dia ada beberapa hal. Yang pertama, yang paling simpel sebenarnya adalah ya dia melakukan beban latihan yang belum dia siap. Artinya apa? Belum dia siap ada 2 faktor nih. Faktor pertama memang belum pernah lari, baru mau mulai, atau udah pernah lari tapi sempat berhenti. Tadi kan sempat ditanya juga sama penanyanya ya, Mas siapa tadi namanya Mas? Pak Firdaus. Oh Pak Firdaus, ya. Untuk Pak Firdaus ini mungkin dulu sempat lari tapi kepotong, entah kata bilang karena COVID gitu ya, kemudian jadi absen, itu akhirnya tubuhnya jadi kayak nol lagi, ngeriset lagi Pak Firdaus. Jadi kayak ngeriset lagi, jadi turun lagi kebugarannya, akhirnya yang kecepatan tadinya Mas Firdaus, saya manggilnya kayak Mas Firdaus deh, masih muda nih kayaknya. Jadi yang tadi Mas Firdaus rasa ini kecepatan saya, ini pace saya, sebelum pandemi saya bisa main di zona 2 dengan pace segini, jadi belum bisa lagi sekarang, karena lagi turun lagi, kendor lagi VO2 max-nya. Jadi cobalah dengan pace yang lebih lambat dulu, dengan pace yang lebih santai dulu gitu, sampai nanti pelan-pelan VO2 max-nya naik lagi, bisa balik lagi ke pace yang biasanya sebelum COVID ini, sebelum vakum. Kemudian selain itu juga ada beberapa hal lain ya, selain tadi kita sebut di training effect tadi namanya. Ada lagi contoh gini, Pak Firdaus atau Mas Firdaus ngopi nggak misalnya sebelum latihan. Ngopi juga itu ngaruh karena penggunaan kafein itu bisa meningkatkan nadi. Kemudian tadi tidur bilang udah cukup ya, berarti oke. Terus dehidrasi. Saya dehidrasi kayaknya nih. Mas, bagaimana Mas? Ya. Jadi kalau kita bicara dehidrasi, itu juga bisa membuat nadi kita meningkat. Orang yang kurang minum ya, baik walaupun karena gini,
penelitian mengatakan ada banyak pelari yang start berlari, thank you, dalam kondisi dehidrasi. Jadi belum lari, belum lama larinya udah dehidrasi duluan. Ini juga bisa ngaruh ke nadi kita. Jadi artinya berbagai faktor bisa meningkatkan, bisa membuat nadi meningkat. Dan kalau lihat dari kasusnya Mas Firdaus, mungkin tadi karena udah lama vakum, terus lari lagi, sehingga tubuh belum siap lagi untuk diajak main di pace segitu, Mas Firdaus. Berikutnya soal sakit di nyeri tadi di sisi luar di atas ankle ya. Ini kalau saya memang harus meriksa sebenarnya, saya harus pegang, saya mesti ngelihat. Tapi kalau dari ceritanya mungkin jadi ini adalah shin splint kali. Sisinya tuh biasanya di atau mungkin kita bisa open mic aja Mas Arman, biar bisa ngobrol enak. Mas. Iya. Halo Mas Firdaus. Halo dokter. Hai. Gimana Mas sakitnya? Sakitnya itu sekarang di sisi kiri. Jadi ini kalau ini kaki yang ada di depan, kaki kiri, sisi dalamnya ini sekarang. Jadi 5 cm dari. Sorry saya angkat kaki. Boleh, nggak apa-apa, angkat kakinya. Angkat kaki dari sini. Oh enggak, angkat kaki sekarang. Ya. Ini di sini nih. Ini sakit. Nah tapi akibat dari sakit ini, setiap kali lari sekilo ini nih yang keluar. Ya. Keluar sini I see. Kayak batu jadi. I see. Ya. Padahal saya udah pace-nya itu udah pace. Emang saya nggak pernah lari kencang ya, maksudnya selama saya mulai lari dari 2016 itu, pace saya itu ya paling 7 dulu awal lari karena masih lebih muda. Antara 6 sama 7. Tapi saya rata-rata di pace 7 sampai 7,5. Nah, karena corona bulan Maret dan sama bulan Maret April lebih tepatnya April itu saya benar stop. Tapi akhirnya balik lagi saya coba lari karena badan membesar, saya pelan-pelan banget mulai dari 2 kilo, 3 kilo. Beberapa minggu kemudian muncul dong kayak gini kakinya. Dan saya coba rest sembuh, cuma kayaknya bener-bener parah sih. I see. Oke Mas, nangkep. Jadi gini, kondisinya Mas Firdaus ini kemungkinan besar itu dia adalah kondisi yang disebut dengan shin splint. Mungkin pernah dengar ya istilah shin splint. Shin splint. Ya. Lebih ke arah kayaknya sih posterior shin splint namanya. Jadi dia sisi medial, sisi dalam. Jadi gini, shin splint itu merupakan sebuah kondisi di mana tulang kering kita dan juga struktur otot di sekitarnya itu dia maladaptasi. Jadi dia kena impact yang berulang karena lari gitu kan, impact kena impact itu apa ya? Hentakan. Nah itu dia. Hentakan berulang di mana terjadi ketidakbisaan si tulang dan struktur sekitarnya itu untuk beradaptasi dengan baik. Sehingga akhirnya dia meradang, ya, dia mengalami peradangan yang bikin sakit yang kayak Dimas rasain. Kayak keras, kayak batu, nyeri gitu kan. Itu merupakan sebuah kondisi yang kita sebut dengan atau medial tibial stress syndrome lah bahasa benernya, bahasa canggihnya Mas. Jadi kenapa itu bisa muncul tadi? Karena mungkin setelah Mas vakum itu karena kalau kita bicara adaptasi nggak cuma soal jantung paru, tapi juga termasuk otot kita, tulang kita, kaki kita. Itu juga jadi lupa, jadi kendor tuh kekuatannya. Makanya kenapa jadi sakit. Ditambah tadi ada peningkatan beban yang diterima. Dari mana? Dari peningkatan beban berat badan. Karena kan kaki itu kan dia tugasnya kan numpu beban nih Mas Firdaus. Begitu Mas Firdaus tadi dibilang udah mana lama nggak lari, tubuh udah mulai kendor lagi gitu kan, otot-ototnya segala macam. Begitu start lari dikasih beban yang lebih dari biasanya. Karena udah naik gitu. Walaupun Mas tadi Mas bilang cuma 2 kilo, 3 kilo, tapi kalau dibawa lari kan itu bisa berkilo-kilo itu efeknya. Force-nya tuh bisa lebih berat gitu, jauh lebih besar. Nah, terus udah rest seminggu kok masih sakit, berarti memang saranku perlu terapi sih Mas. Perlu terapi, kita mesti lakukan penyembuhan gitu, dan memang saranku sih selama masih sakit jangan dibawa lari dulu. Kalau kita bicara mau cepat untuk shin splint itu memang kita bisa kita bilang refrain from running. Tapi juga jangan jadi nggak ngapa-ngapain. Coba cari latihan yang tadi yang nggak ada hentakan-hentakannya. Apa? Sepeda. Saya ganti ke hit sih biasanya. Jadi sekarang saya coba ubah pola larinya itu 1 sampai 2 kilo lari, dan ketika kaki udah mulai kram, saya jalan aja. Terus saya ke tamannya, saya latihan hit 20 menit. Nah kalau lagi latihan hit itu nggak masalah tuh, walaupun saya ada squat jam, nggak gitu berasa. Cuman kalau lari mungkin karena intensitas berulang-ulang, itu sih menurut saya ya, saya nggak tahu logikanya, intensitas berulang-ulang kayak muncul sakit terus gitu. Saya nggak tahu sih, saya lagi coba, cuman kebetulan nanti 3 hari lagi ada rest, spiritual rest yang bakar kalori. Nah saya lagi bingung ini harus bakar
Oke. Apalagi saya lagi mikir apakah saya ganti latihan HIIT pagi sore biar kekumpul tuh karena ada seminggu kan kayak kalau HIIT itu kurang lebih bakarnya 200 sampai 250. Saya dapat lah 1.500 itu sih saya lagi pikirin. Oke. Ya, jadi gini Mas. Kunci dari rehab dari sport injuries itu adalah kita sebisa mungkin kita cross training sebutannya. Kita cari olahraga lain, itu serah mau hit, kalau hit emang dirasakan, karena gini, kalau hit itu walaupun dia menghentak, tapi mungkin saat Mas melakukan squat, jam Mas bisa landing dengan kaki depan misalnya. Karena orang kalau misalnya, ya kan bener ya, jadi ditahan pakai kaki depan, dan mungkin Mas punya kekuatan betis yang cukup baik untuk mengabsorb tekanan itu sehingga nggak sakit sampai ke tulang keringnya. Jadi itu bisa dibuat alternatif, dan it's okay, silakan kalau emang nggak ada nyeri, lanjutin aja. Kemudian kalau misalnya kita bicara dari segi kalori tadi, ya setuju. Coba cari yang lain kayak HIIT atau misalnya contoh nih Mas Firdaus mau nyobain sepeda misalnya gitu kan. Itu juga nggak ada hentakan ya, dia low impact. Sepeda lagi langka dok. Sepeda lagi langka. Oh lagi langka, ya udah deh. Minjem dulu sama tetangga dulu bagaimana? Jadi ya yang renang gitu juga boleh atau pokoknya apapun latihan yang memang nyaman. Sambil kita terapi ini si shin splint-nya atau si medial tibial stress syndrome-nya, tapi kita coba cari cross training, latihan lain yang memang lebih nyaman, lebih aman dan tetap bisa ngelatih kardio, ngelatih paru kita, dan tadi tuh ada target spesial untuk kalori virtual ya, virtual apa virtual. 3 hari lagi saya lagi mikir ganti kita aja kan masalah sih nggak harus lama. Ya udah, boleh. Silakan. Oke, begitu. Ya. Tadi yang tentang HR itu nggak kenapa dok. Jadi saya pas mulai lari dari 2016 saya pantau saya sering di HR 3 sama 4 mulu. Oke, dari awal ya? Saya nggak punya penyakit jantung ya masih so far ya sehat-sehat aja dan saya. Tahunya dari mana mas? Sorry. Udah 180 stop aku nggak berani lari lagi jalan. Oke, tahunya mas ini dari mana? Tahunya nggak punya penyakit jantung apa udah pernah check up, udah pernah EKG segala macam udah pernah? Pernah EKG dulu. Oke. Medical saya pas sekolah luar negeri itu di tahun 2009 itu EKG sih sehat aja nggak masalah. Oke, pernah ngelihat ini mas? Pernah diukur dalam arti pernah meninjau apakah saya minum cukup apa enggak gitu pernah? Belum pernah sih. Mungkin di situ. Suka ngopi nggak? Atau faktor dehidrasi kita. Ya itu maksudnya kecukupan cairannya. Itu juga bisa. Iya. Belum tadi kalau bicara masih suka ngopi atau juga ada orang-orang yang memang secara lahirnya itu dia punya nadi yang lebih cepat juga ada. Emang udah bawaan. Jadi laktatnya tuh rendah ininya threshold. Mungkin begitu kali ya. Thank you. Sama-sama Mas Firdaus. Bapak Ibu sekalian, apabila memang masih ada pertanyaan, karena mohon maaf, dokter juga mungkin ada praktek lain dan yang lain. Nah, mungkin bisa diarahkan ke DM-nya dokter kali bisa ya? Boleh banget. Karena memang saya lihat dokter ini cukup bisa dibilang influencer juga. Gitu. Aduh, jadi enak saya. Iya, lumayan banyak juga nih pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke dokter. Mungkin teman-teman atau bapak ibu yang berminat untuk menanyakan lebih lanjut terkait dengan kesehatan olahraga bisa follow di Instagram Dr. Andika Rastati di @dika _dr DA-nya Dika-nya DHIKA ya? Iya, DHIKA.dr, yes. Iya, @dhika.dr gitu ya. Jadi ini nggak ngomong kok dokter Dika nih. Oh enggak, saya mah ramah. Pertanyaan semuanya dijawab ya. Gitu. Jadi memang dokter Dika ini cukup aktif di Instagram. Jadi mungkin bapak ibu yang melakukan pertanyaan bisa langsung DM ke dokter Dika. Tanpa terasa memang waktu yang ini bisa sampai malam juga terus kesehatan dalam kondisi pandemi seperti ini sangat penting gitu untuk mengingatkan tubuh kita gitu. Baik, dengan berakhirnya waktu yang diberikan, saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak Bethsaida Hospital yang telah
memberikan informasi share knowledge yang sangat penting terkait dengan kesehatan olahraga, terutama dari dokter Dika sendiri. Segalanya yang banyak. Lebih lanjut atau Pak Yofi bisa dibantu bagaimana selanjutnya. Terima kasih. Bonus untuk murid SAP boleh di grup chat, ada link kehadiran yang harus diisi. Mungkin sebelum terakhir, dokter masih ada? Masih. Ayo boleh. Dengan peserta? Boleh Ibu ditampilkan untuk fotonya ya, foto ganteng dan cantik. Ya, foto ganteng, foto cantik, foto yang sebelum riset sama yang sesudah riset. Iya, betul. Kayaknya mau yang riset semua nih. Oke, saya tes satu dulu ya. Ini ada 4 batch, saya mulai dari tes 1 dulu ya. Ya. 1, 2, 3. Oke, tahan. Kita masuk ke batch 2. Ya. 1, 2, 3. Kita masuk batch 3. 1, 2, 3. Masuk batch 4-nya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Ya. Terima kasih. Sip. Terima kasih. Ya, sama-sama dengan senang hati. Terima kasih telah diundang, teman-teman. Thank you, Dok. Sama-sama. Jangan lupa follow IG-nya dokter. Siap, ditunggu. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Thank you, Dr. Dika. Ya, thank you semuanya. Bye. Terima kasih semua. Boleh Pak. Yang lain boleh silakan meninggalkan. Terima kasih. Capek gue hari ini kenapa?